Berarti izin untuk memimpin untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Pembelajaran kali ini dengan menyaksikan beberapa gambar dan materi-materinya. Tujuan pembelajaran materi ini adalah peserta didik dapat menganalisa permasalahan yang kompleks menggunakan computational thinking dengan metode dekomposisi, pattern recognition, abstraksi, algoritma secara penulisan pseudocode, serta dapat membuat flowchart. Baru kita Gambar C, Bu. Tiga-tiganya, Bu. Bu. Gambar A, Bu. Gambar A. Bu. Pakai. Pakai, Bu. Pakai. Pakai juga. Pakai, Bu. Pakai. logis dan teratur. Berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Bukan hanya untuk menyelesaikan masalah seputar ilmu komputer saja, melainkan juga untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari anak-anak kita mempelajari computational thinking dengan berdasarkan apa yang telah disampaikan tadi. Berpikir komputasi memiliki dua definisi yang bisa dipakai, ya nak ya, yakni apa? Computational thinking adalah cara proses dan metode berpikir yang tidak ada sangkut pautnya dengan teknologi. Ya, tanpa teknologi bisa dikatakan dengan computational yang digunakan untuk berpikir komputasi meliputi decomposition atau dekomposisi, pattern recognition, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Metode pertama dari computational thinking yaitu metode dekomposisi. Ya, metode dekomposisi apa itu? Suatu proses dalam computational thinking yang berfungsi untuk membagi masalah-masalah dalam lingkup yang lebih kecil atau spesifik. Ini adalah pengenalan pola atau pattern recognition. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Pink, Pink. kuning. Pink. Kuning. Pink lagi. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Yaitu abstraksi, maksudnya yaitu seseorang. Jadi terima kasih banyak Bu Rati atas penjelasannya juga tadi, atas materinya.
izin juga untuk teman-teman semua. Jadi tadi kurang lebih kita membahas tentang computational thinking sendiri, yang mana computational thinking adalah suatu proses yang akan memudahkan kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks, yang mana terdiri dari beberapa metode. Metode pertama yakni itu ada dekomposisi atau memilah atau mendetailkan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil terlebih dahulu. Lalu metode yang kedua adalah adaptation atau kita melihat dari pola kesamaan dari suatu masalah sehingga kita bisa lebih mudah dalam menangani masalah. Lalu kemudian dilanjut yang ketiga ada yang namanya metode abstraksi atau kita melihat secara garis besar. Tadi udah saya share soalnya. Ya. Oke, sebentar. Oke, di sini kita bakal bahas tentang soal yang tadi udah Bu Rati kasih, yaitu siswa mengamati di lautan banyak menumpuk sampah plastik. Hewan laut banyak yang mati, dan kita harus cari solusi dengan menggunakan 4 metode yang udah dijelasin tadi. Yaitu di sini ada metode dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi nanti di sini udah dibikin kan, terus nanti kita tinggal bagi-baginya aja. Nanti aku bakal buka sama ngejelasin yang ini. Nanti Askia yang 2 sama 3 nggak apa? Iya. Faza yang 3 sama 4. Faza gimana? Aku 4 sama itu kesimpulan. Oh iya Bu, jadi nggak harus jalanin semuanya. Oke Bu. Baik Bu. Makasih ya Bu. Makasih Bu. Memakai sharekan pertanyaan bagaimana membuat brownies yang lezat sebanyak 100 box dengan efektif dan efisien. Di sini kami dari kelompok 1, saya Vertina Salsabila. Dan rekan kami Siva Rahayudia. Baik, langsung saja ke hasil diskusinya. Yang pertama adalah decomposition.
yang merupakan kemampuan memecah data, proses atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Misalnya, memecah struktur komponen dasar pembentuk brownies menjadi tepung, telur, gula, mentega, coklat, susu, keju, baking powder, sehingga tahap packing diurutkan secara lengkap, terstruktur dan kreatif. Baik Ibu, jadi tadi merupakan hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Enggak, Bu. Masih boleh, Bu? Oke, Bu, siap. Dari teman-teman kelompok 1 sendiri, perasaannya bagaimana setelah selesai berdiskusi? Apa ada kendala gitu? Kayak, soalnya kan kalau kita ngebayangin computational thinking tuh kayak, wah susah ngebayanginnya gitu. Terus teman-teman gimana diskusinya itu? Ada kendala nih? Kalau untuk kendalanya sendiri sih ada ya, kita tadi awalnya cukup bingung untuk konsepnya gimana, namun setelah diskusi akhirnya menemukan hasil dari pertanyaan itu jawabannya gimana berdasarkan yang materi yang sudah dipaparkan oleh Bu Rati sebelumnya lewat YouTube video dan juga penjelasan dari Bu Rati sendiri itu kita kembangkan lalu kita masukkan di dalam diskusi berdasarkan pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Udah cukup jelas berarti. Ya. Arya. Kalau di HP saya nggak bisa di-share, Bu. Boleh tolong, Bu? Boleh, Bu. Minta tolong HP saya dibantu. masih Ya, makasih berarti. Bu. Makasih. Baik berarti. Baik, Bu. Jip, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rati dan teman-teman sekalian. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Jibril Farisi dan rekan saya. Saya Arya Ditya Diputra. Saya Dan Manuel. Baik, jadi untuk analisa aktivitas seorang petani kebun sayuran berdasarkan tahapan-tahapan computational thinking, saya bisa menjelaskan dan memecah analisa tersebut dengan metode dekomposisi. Secara meluasnya, dekomposisi adalah memecah masalah atau sistem menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Jadi berikut adalah langkah-langkah dekomposisi untuk aktivitas seorang petani kebun sayuran yang sudah kami diskusikan. Untuk memecah masalah menjadi bagian kecilnya, kami memecah menjadi 5 bagian. Yang pertama, persiapan lahan, yang kedua penanaman, yang ketiga perawatan tanaman, yang keempat panen, dan yang terakhir pasca panen. Untuk persiapan lahan, yang pertama, membersihkan lahan dari gulma dan batu. Selanjutnya, petani dapat membajak atau mendangkul tanah, dan tahap akhirnya menambahkan pupuk organik atau kompos. Selanjutnya, pada tahap penanaman, petani dapat memilih jenis sayuran yang akan ditanam. Selanjutnya, membuat bedengan atau plot taman, dan diakhiri menyemai benih atau menanam bibit. Selanjutnya, pada perawatan tanaman,
Petani dapat penyiraman rutin, pemupukan tambahan sesuai kebutuhan, pengendalian hama dan penyakit, dan penyagaan gulma. Selanjutnya pada tahap panen, yang pertama mengecek kesiapan tanaman untuk dipanen, selanjutnya memanen sayuran pada waktu yang tepat, dan yang terakhir menyortir dan membersihkan hasil panen. Dan yang terakhir pada pasca panen, yang pertama petani dapat menyimpan hasil panen, selanjutnya proses pengemasan, dan diakhiri dengan distribusi dan pemasaran. Jadi mungkin itu cukup untuk pada metode dekomposisi analisa yang sudah dikasih oleh Ibu Ratih. Selanjutnya masuk pada permasalahan kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya Arya Dika. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Gibran atas kesempatannya. Jadi teman-teman semua dan juga berarti saya izin untuk menjelaskan mengenai metode yang selanjutnya, yakni tentang pattern recognition atau kita kenal sebagai pengenalan pola. Jadi pengenalan pola itu sendiri adalah mengenali kesamaan, perbedaan, dan tren dalam data atau proses proses. Dan berikut adalah beberapa pola yang dikenali oleh petani kebun sayuran berdasarkan yang sudah kami diskusikan. Jadi yang pertama ialah pada saat penentuan musim tanam. Jadi seorang petani itu mengenali pola cuaca dan iklim yang mempengaruhi waktu tanam dan juga panen. Lalu yang kedua, untuk siklus pertumbuhan tanaman dari mulai penanaman dan juga hingga panennya. Lalu berlanjut yang poin selanjutnya, yakni kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Untuk yang pertama yakni jadi ada pola kebutuhan air dan juga nutrisi untuk berbagai jenis sayuran berdasarkan yang sudah dialami oleh petani itu sendiri. Lalu yang kedua adalah pola serangan hama dan penyakit pada tanaman-tanaman tertentu. Lalu kita berlanjut ke poin yang berikutnya, yakni ada pada hasil panen. Yakni kita bisa mengetahui berdasarkan pengalaman dari petani, ya pola hasil panen yang dipengaruhi oleh jenis tanah, teknik penanaman, dan juga perawatan dari suatu tanaman itu sendiri. Lalu kita akan berlanjut ke pola atau metode yang berikutnya, yakni di computational thinking ada abstraction atau abstraksi. Yang mana abstraksi sendiri adalah menyederhanakan sistem. Masih boleh, Bu? Oke, Bu, siap. Dari teman-teman kelompok 1 sendiri, perasaannya bagaimana setelah selesai berdiskusi? Apa ada kendala gitu? Kayak, soalnya kan kalau kita ngebayangin computational thinking tuh kayak, wah susah ngebayanginnya gitu. Terus teman-teman gimana diskusinya? Ada kendala nih? Kalau untuk kendalanya sendiri sih ada ya, kita tadi awalnya cukup bingung untuk konsepnya gimana, namun setelah diskusi akhirnya menemukan hasil dari pertanyaan itu jawabannya gimana berdasarkan yang materi yang sudah dipaparkan oleh Bu Ratih sebelumnya lewat YouTube video dan juga penjelasan dari Bu Ratih sendiri itu kita kembangkan lalu kita masukkan di dalam diskusi berdasarkan pertanyaan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ratih dan teman-teman sekalian. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Jibril Farisi dan rekan saya Arya Ditya Putra. Saya Manuel. Baik. Jadi untuk analisa aktivitas seorang petani kebun sayuran berdasarkan tahapan-tahapan computational thinking, saya bisa menjelaskan dan memecah analisa tersebut dengan metode dekomposisi. Secara meluasnya, dekomposisi adalah memecah masalah atau sistem menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan membersihkan hasil. Cukup presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak untuk tadi di poin algoritma itu kan dijelaskan ada dibagi lagi menjadi 4 poin ya, yang dimana keempat poin itu saling keterkaitan hingga menghasilkan hasil panen yang tentunya biar sempurna juga gitu. Tapi bagaimana jika di salah satu algoritma itu tidak berjalan dengan baik atau bahkan gagal gitu aja. Mungkin dari Emanuela sendiri, Bu. Ya, terima kasih berarti atas pertanyaannya. Saya ingin merefleksi dari pembelajaran pada hari ini. Mungkin pengalaman dan pembelajaran yang bisa saya petik pada pertemuan hari ini itu saya jadi tahu ya, Bu. Ternyata tuh seberat apapun masalah yang kita hadapi, cara kita ngeresponnya tuh banyak.
Jadi kita nggak bisa terjebak dalam satu masalah, tetapi sebenarnya tuh banyak sekali solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Di antara tadi kan ada dekomposisi, lalu dan lain-lainnya. Jadi menurut saya keempat metode tersebut sangat dapat membantu. Terima kasih khususnya untuk kepada Bu Rati yang telah memberikan materi yang sangat berharga bagi kami. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.